Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmataka wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita yang bertemakan tentang persiapan menuju sholat Idul Fitri. Dan kemarin kita sudah bahas tentang zakat fitrah secara terperinci, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan rampungkan pembahasannya. Pertama kita akan membahas tentang fikih sholat Id, dan juga akan membahas juga sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri biidznillah ta'ala. Dan sebagaimana telah kita jelaskan secara umum, bahwasanya sholat Idul Fitri ini disyariatkan, begitu juga dengan sholat Idul Adha, dan ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kok bisa ada ulama yang mengatakan wajib? Karena sholat Idul Fitri ini bisa diqadha, sebagaimana hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasannya hilal sudah terlihat di sore hari. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengqadha sholat Idul Fitri di besok paginya, karena waktu sholat Idul Fitri itu adalah dari setelah sunrise sampai menjelang zuhur, atau waktu sholat duha secara persis, seperti itu. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang terkuat adalah hukumnya sunnah muakkadah, dia tidak sampai wajib, sebagaimana hadis Nabi SAW yang umum ya, khamsus shalawatin fil yaumi wa lailah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan sholat wajib, maka sholat wajib itu 5 di siang hari dan 5 di malam hari. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada sholat yang wajib selain itu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa', tidak ada kecuali sholat-sholat sunnah ya. Nah, maka dari itu, dari hadis yang disampaikan dari ini, maka ini menjelaskan ya bahwasannya selain sholat 5 waktu maka hukumnya sunnah, termasuk sholat witir, termasuk sholat qobliyah subuh. Makanya ada sebagian ulama yang ini ya, yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib, dan itu pendapat yang lemah. Dan mestinya gini jamaah sekalian ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak mesti yang harus diqadha itu adalah yang wajib. Contohnya apa? Contohnya sholat qobliyah subuh bisa dilakukan setelah ba'diyah subuh. Bisa dilakukan ba'diyah subuh jika ada darurat, atau misalkan ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan kita telat ke masjid misalkan. Jadi ternyata tidak semua tidak semua yang diqadha itu adalah sholat wajib. Ternyata ada juga sebagian sholat sunnah yang bisa diqadha di waktu yang lain. Maka itu sekali lagi, pendapat yang terkuat mengenai hukum sholat itu adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, walaupun ada khilaf ya. Dan mestinya para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hikmah disyariatkan 2 hari raya ini adalah mestinya kegembiraan ya. Karena hari raya Islam itu biasanya diawali dengan ibadah yang sangat jor-joran. Contohnya misalkan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hari raya kaum muslimin. Sebelum Idul Fitri itu diawali dengan ibadah yang luar biasa. Ramadan, dan terlebih ketika 10 hari terakhir maka beritikaf. Jadi ibadah yang sangat luar biasa. Baru setelah itu ada wisuda, namanya Id ya. Begitu juga dengan Idul Adha, sama. Itu pun di wisuda juga. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di sisi Allah SWT, dan apalagi di hari sebelumnya adalah hari Arafah, dan disitulah puncak kemuliaan hari sepanjang masa di siang hari. Maka dari itu sekali lagi, umat Islam merayakan hari raya itu adalah diawali dengan ibadah yang sangat jor-joran ya. Nah makanya sebenarnya orang yang mendapatkan keselamatan, atau misalkan yang mendapat sambutan itu adalah orang yang ini diterima di sisi Allah SWT. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya dia tidak sholat, terus kemudian dia tidak puasa, dia tidak beribadah, tiba-tiba taqabbalallahu minna wa minkum, ini gimana ini? Apa yang diterima? Orang dia tidak melakukan ibadah sama sekali ya. Tidak berhak dia mendapatkan selamat dari orang-orang. Yang ada dia mendapatkan kecelakaan. Seperti itu. Itu hikmah di antara hikmah yang dilaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya, seperti itu. Dan dari segi ini, dari segi waktu ya, bahwasannya waktu sholat Id itu adalah intinya waktu sholat duha ya.
dari 15 menit setelah sunrise, setelah matahari terbit, sampai 15 menit sebelum zuhur. Jadi kalau misalnya ada orang sholat Idul Fitri jam 11 siang itu sah. Karena bisa jadi itu bisa terjadi. Misalkan ada miskomunikasi mengenai hilal, ya ada orang yang mengabarkan bahwasannya hilal sudah terlihat di jam 9 pagi. Ternyata pemimpin setempat memerintahkan sholat Id jam 10 pagi, itu bisa terjadi seperti itu. Terus juga tadi mengenai hari kebahagiaan di hari Id, bahwasannya banyak ya kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang terjadi ketika Nabi SAW sedang di kota Madinah. Contohnya ketika di hari Id, maka orang-orang Habasyah, orang-orang anak-anak Habasyah itu mereka bermain tombak di Masjid Nabawi. Terus Nabi SAW tidak melarang dan tidak memarahinya. Dan bahkan Nabi SAW mengajak Aisyah, dan luar biasa ketika di hari Id Nabi SAW sangat romantis kepada istrinya. Bahkan Nabi SAW pipinya nempel kepada Aisyah, dan Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, sudah atau belum? Kata Aisyah belum. Dilanjut lagi, lanjut lagi, makin lama. Dan itulah intinya di hari raya itu adalah hari kebahagiaan, jangan sampai dicermari dengan hal-hal yang merusak seperti pemutus silaturahim. Dan tadi pembahasan waktu, intinya waktunya dari ini ya, dari antara terbit matahari sampai tergelincir. Waktuha ma baina tulu'i syams ila an tazula wal afdal ayu akhiraha hatta tartafi'a syams qila ramh. Dan intinya gini, jamaah sekalian, salat Idul Fitri Idul Adha itu ada perbedaan. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan. Kenapa? Karena memang waktu terbaik untuk memberikan zakat fitrah itu adalah ba'da subuh dan qobla salat Idul Fitri. Itu waktu yang terbaik. Tapi tetap para ulama membolehkan 2 hari sebelum Idul Fitri itu sudah dibolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan Idul Adha dia disunahkan diawalkan, kenapa? Karena agar segera bisa menyembelih hewan kurban. Adapun mengenai tempat, para pemirsa dimuliakan Allah SWT, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja Rasulullah SAW fi adha au fitr ilal musalla. Nabi SAW dulu keluar pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha ke tempat sholat. Musola di sini maksudnya adalah tempat terbuka. Nah, jadi intinya sholat itu disunahkan di tempat terbuka. Dan sebenarnya ini bisa terjadi jika kerjasama dengan pemerintah. Jadi yang dimaksud tempat terbuka ini adalah tempat yang memang bisa menampung luas banyak orang ya, di lapangan yang sangat besar. Dan Nabi SAW dulu ketika beliau di kota Madinah, beliau sholat itu di daerah Masjid Al-Ghamamah ya. Ya, bagi para pemirsa yang pernah umroh, itu di dekat Masjid Al-Ghamamah, disitulah Nabi SAW dulu melaksanakan sholat Id. Adapun kenapa zaman sekarang di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, banyak pertimbangannya. Kenapa di Masjidil Haram? Karena di kota Makkah banyak gunung-gunung, tidak ada lahan yang lebih besar lagi, sehingga pemerintah Arab Saudi melaksanakan di Masjidil Haram karena tidak ada tempat yang lebih luas dibanding itu. Begitu juga dengan Masjid Nabawi. Di kota Madinah tidak ada yang lebih luas dibandingkan Masjid Nabawi, sehingga dilaksanakan di Masjid Nabawi. Dan konon, kata sebagian ahli sejarah, bahwasanya Masjid Nabawi ini adalah Masjid Nabawi beserta pagar-pagarnya itu adalah kota Madinah di zaman Nabi SAW, seperti itu. Jadi itulah kenapa di kota Madinah sekarang dilaksanakan sholat itu di Masjid Nabawi, padahal afdolnya adalah di lokasi yang terbuka, karena ada kemaslahatan, intinya tidak ada lokasi yang lebih besar lagi dibanding itu. Nah, adapun kalau misalkan sholat di sela-sela masjid ini tidak tepat ya, tidak tepat. Lebih baik sholat di masjid malah. Kalau misalkan ini lahan, ini misal parkiran masjid lebih kecil dibanding masjidnya, ini sebenarnya bukan itu ilahnya, bukan sebab hadis itu bukan itu, bukan di lapangan terbukanya, tapi intinya mengumpulkan banyak manusia. Dan memang ya mudah-mudahan di pemerintah Indonesia itu bisa mengkoordinir hal tersebut ya, karena ini bisa, intinya semua jamaah kaum muslimin ketika Idul Fitri Idul Adha ini bisa terkumpul, kecuali dengan peran dari pemerintah setempat seperti itu. Terus tata cara sholat Idul Fitri, tata cara minimal adalah seperti sholat duha persis. Jadi takbir 7 kali itu semua sunnah, takbir 5 kali di rakaat kedua itu semuanya sunnah. Secara hukum asal, sholat Id itu bisa sah dilaksanakan seperti sebagaimana sholat duha, tanpa ada takbir, tanpa ada angkat tangan, dan seterusnya ya. Itu adalah hukum asal. Nah, jadi kalau misalkan para pemirsa yang Allah SWT tiba-tiba misalkan ditugaskan ke pedalaman dan tidak paham tentang tata cara sholat Id, ya udah suruh aja sholat duha berjamaah.
itu sudah mencukupi sholat id ya, secara hukum asal seperti itu. Nah, adapun tata cara yang lebih lengkap ya, tata cara sholat id lebih lengkap, pertama takbiratul ihram ya. Terus setelah takbiratul ihram, doa iftitah. Jadi bukan takbir dulu tapi iftitah dulu ya. Takbiratul ihram, terus iftitah, setelah itu baru takbir 7 kali. Jadi 7 kali ini selain takbiratul ihram. Jadi 7 kali ini bukan termasuk takbiratul ihram. Kalau misalnya mau digabung berarti 8 kali ya. Itu pendapat yang terkuat sebagaimana hadis Nabi SAW yang akan disampaikan di ini ya, di sesi berikutnya bismillah taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada bacaan-bacaan tertentu di antara 7 takbir tersebut? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan tidak ada bacaan tertentu, dan Allah taala alam, anak pribadi ya cenderung kepada pendapat yang tidak ada bacaan tertentu. Adapun kalau misalkan takbir imamnya lama, ya kita resapi ya. Itu hari yang sangat agung di hari Idul Fitri Adha. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, bahwasannya pertama takbiratul ihram, terus kemudian baca iftitah, kemudian baca takbir 7 kali. Nah, setelah itu baru baca ta'awudz, baca basmalah, setelah itu baru baca Al-Fatihah. Sama, lokat kedua juga seperti itu. Setelah takbir intiqal ya, takbir transit dari sujud menuju berdiri, maka setelah itu baru takbir 5 kali ya. Takbir 5 kali. Jadi kalau misalnya mau dihitung berarti sekitar 6 kali ya. Apa hadisnya ya? Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah SAW kabbara fil aidin isnai asyara takbiratan sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah siwa takbirati salah. Sesungguhnya Nabi SAW pada salat 2 hari raya sebanyak 12 kali takbir, 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat kedua selain 2 takbir saat takbiratul ihram dan takbir intiqal. Seperti itu. Ini hadisnya sangat jelas ya. Ini sangat jelas bahwasannya takbir 7 kali tersebut adalah tidak dihitung dari takbiratul tidak dihitung takbiratul ihram. Dan bagaimana hukum mengangkat tangan ya? Ini sunnah ya. Sebagaimana ya dalam fikih sholat ya, bahwasannya mengangkat tangan itu sunnah ketika sholat, maka sama ketika sholat id pun sama, sunnah juga. Jadi kalau misalnya ada orang dia tidak angkat tangan, maka sah dan tidak perlu sujud sahwi karena itu sunnah. Kan kalau misalkan dia rukun, berarti dia kalau misalnya dia ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja batal sholatnya. Kalau misalkan wajibat, berarti kalau misalkan ditinggalkan sengaja dia cukup sujud sahwi. Kalau misalnya ditinggalkan sengaja maka dia batal ya. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Contohnya misalkan, contoh wajibat adalah tahiyat awal. Nah, kalau misalnya seorang meninggalkan tahiyat awal, udah dia langsung sampai 4 rakaat, di akhir dia sujud sahwi, cukup karena dia wajibat bukan sampai rukun. Nah, kalau ini angkat tangan ini dia sunnah ya. Kalau sunnah berarti tidak ada konsekuensi apapun, maka sebenarnya boleh ditinggalkan. Jadi sekali lagi takbir tambahan ini sunnah ya. Takbir tambahan ini sunnah. Begitu juga dengan angkat tangannya itu pun sunnah. Dan sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Surat apa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika surat Id? Yang disunahkan adalah surat Qaf ya. Surat Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu, dan seterusnya. Rakaat kedua adalah Al-Qamar. Tapi ini luar biasa. Tetap lihat kondisi masyarakatnya. Karena khususnya di Indonesia sepertinya berat jika rakaat pertama surat Qaf dan rakaat kedua surat Al-Qamar. Ini sangat berat ya. Jadi lihat kondisi. Dan ternyata alhamdulillahnya Nabi SAW juga pernah membaca surat yang lain yang biasa mungkin sering kita praktekkan ya. Yang pertama baca surat Al-A'la di rakaat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, dan juga rakaat keduanya adalah surat Al-Ghasyiyah. Dan ini sunnah ini sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika sholat Jumat seperti itu. Dan khutbah Id, nah ini jamaah sekalian ya. Khutbah Id itu intinya dilaksanakan 2 kali khutbah sebagaimana khutbah Jumat. Nah, mungkin di Indonesia ini banyak yang mengakunya mazhab Syafi'i. Padahal ini apa, ijma, sepakat ya. Semua mazhab, apalagi mazhab Syafi'i lebih menekankan lagi khutbah itu 2 kali khutbah, bukan 1 kali khutbah ya. 2 kali khutbah. Ini sepakat, ijma, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya khutbah itu adalah 2 kali khutbah. Dan Nabi SAW dulu kenapa 2 kali khutbah ya? Khutbah yang pertama Nabi SAW menjelaskan tentang pembahasan umum ya, tentang rukun Islam secara umum. Nah, pas khutbah kedua itu Nabi SAW
langsung mendekati para wanita. Terus Nabi SAW bersabda, "Tasaddaqna, bersedekahlah wahai para wanita, karena penghuni neraka paling banyak itu adalah kalian." Terus setelah itu Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk membawa kain, dan intinya Bilal radhiyallahu anhu, beliau menampung sedekah-sedekah para sahabat melemparkan emas-emasnya, melemparkan cincinnya, melemparkan kalungnya, melemparkan gelang-gelangnya, dan ditampung oleh Bilal. Karena Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menampung sedekah-sedekah para sahabat ya. Nah, jadi gini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara pemirsa yang menjadi khutbah Id ya, maka disunahkan khutbah kedua itu fokus spesifik membahas tentang wanita agar mereka pun mendapatkan faedah juga. Dan sebagaimana telah disampaikan ya, bahwasannya perempuan itu wajib, walaupun dia haid, wajib dia ke masjid ya. Sebagaimana hadis yang umum, bahwasannya Ummu Atiyah kalau tidak salah ya, Ummu Atiyah ditanya oleh nah apa dia dia berkata bahwasannya Nabi SAW mewajibkan kami untuk pergi ya, baik wanita yang dipingit dan seterusnya ya. Jadi semuanya wajib perempuan itu. Dan yang menunjukkan wajib adalah ini, ketika Ummu Atiyah ini berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sebagian kami tidak memiliki hijab ya." Ya begitulah keadaan para sahabat ya, sebagian mereka miskin, saking miskinnya tidak memiliki hijab. Tapi apa kata Nabi SAW? Hendaknya yang tidak memiliki hijab minjam kepada yang punya ya. Minjam, ya jelas sahabat banyak yang kaya ya. Contohnya Utsman bin Affan, istrinya nggak mungkin nggak punya hijab. Abdurrahman bin Auf, istrinya mustahil nggak punya hijab ya. Mereka orang-orang kaya. Nah maka dari itu ini menunjukkan bahwasannya para akhwat itu sebenarnya wajib untuk berangkat ke lapangan ya. Jadi gak ada alasan mau haid mau tidak, semuanya berangkat ke lapangan karena ada faedah khusus, yaitu di khutbah kedua khotib Id akan menyampaikan pembahasan tentang wanita secara umum seperti itu. Dan sekali lagi khutbah Id ini dua kali khutbah ini sepakat ijma, tidak ada khilaf. Dan bahkan dulu ya ini ya, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, "Syahidtu sholata yaumul fitr ma'a Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kulluhum yusalliya qabla khutbah." Ya. Aku menyaksikan salat Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Mereka semua salat sebelum khutbah dan seterusnya. Nah, sekarang ini ada permasalahan juga ya. Bagaimana jika seseorang masbuk ketika salat Id? Apakah gimana solusinya gitu? Ketika misalkan dia masbuk di 7 kali takbir, bagaimana solusinya? Apakah dia pas dia masbuk dia qodho 7 kali takbirnya? Nggak perlu ya, karena 7 kali takbir ini sunnah. Jadi siapa yang masbuk maka dia langsung mengikuti imam ya, tidak perlu angkat tangan 7 kali, tidak perlu, karena ini hukumnya sunnah. Karena hukumnya sunnah. Nah terus di sini ada dua ini apa ada dua dua kategori ya. Jadi ada orang yang luput dari sholat id ya. Yang pertama, luput seluruhnya itu boleh diqodho ya, sebagaimana hadis yang disampaikan hadis Nabi SAW, anna raqiban ja'u ila Nabi SAW yashhaduna annahum ra'awul hilal bil ams fa amarahum ayyuftiru wa idza asbahu yaghdu ila musallahum. Sekelompok orang datang kepada Nabi SAW bersaksi bahwasannya mereka melihat hilal kemarin ya. Jadi di sini ya disangkanya gitu, hari itu masih Ramadan, ternyata ada sebagian sahabat yang sedang bersafar melihat hilal dan mereka bersaksi. Karena kan syarat untuk itu harus ada persaksian ya. Kalau 1 Syawal minimal 2 orang ya, minimal 2 orang bersaksi, demi Allah saya melihat hilal, maka di situ pemerintah atau pemimpin menentukan bahwasannya sudah terjadi atau sudah masuk 1 Syawal seperti itu. Maka Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka, dan jika telah datang waktu subuh mereka pergi ke tanah lapang ya. Intinya karena mereka melihat hilal berarti ya udah kita berbuka ini. Itu salah ini, salah perhitungan ya. Ternyata hari ini sudah 1 Syawal. Nah cuman pada saat itu di sore hari. Jadi sahabat ini ngabarin Nabi SAW ini sudah sore hari. Sedangkan waktu sholat id itu adalah waktu sholat duha ya. Jadi tidak bisa sholat hari melaksanakan sholat id. Nah jadi kapan melaksanakan sholat idnya? Di besoknya ya. Di sholat duha, waktu sholat duha di besoknya, seperti itu. Nah adapun orang yang sendirian ya intinya secara umum orang yang mendapatkan jamaah itu adalah yang mendapatkan 1 rakaat.
Terus juga ada pembahasan juga bagaimana jika sholat Id bertepatan dengan hari Jumat. Secara ringkas ya, walaupun ada khilaf di sini. Secara ringkas intinya barang siapa yang sudah sholat Id di hari Jumat maka dia sudah gugur Jumatnya. Tapi bagi DKM tetap wajib melaksanakan sholat Jumat karena barangkali ada manusia yang tidak ikut sholat Id ya, sehingga dia membuka sholat Jumat seperti itu. Jadi tetap walaupun memang gugur sholat Jumat itu sudah tidak wajib lagi, tapi tetap lebih utama kita melaksanakan sholat Jumat, terlebih bagi pengurus DKM karena tetap harus melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Ya alhamdulillah kita sudah beres pembahasan tentang fikih sholat Id secara umum ya. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan bisa bisa ditulis di kolom komentar atau misalnya di japri ke admin ya, bismillah taala. Dan insya Allah sekarang kita akan membahas tentang sunah-sunah sholat Id bismillah taala, sunah-sunah di hari raya ya. Dan sebagaimana telah disampaikan, bahwasanya sunnah yang pertama itu intinya para wanita ya tetap harus berangkat ke masjid atau ke tempat khutbah ya. Terus juga sunnah yang kedua disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri, maksudnya mandi besar sebagaimana mandi di hari Jumat ya. Dan ini ada hadisnya, An-Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana yaktasil yaumal fitr qabla an yaghdwa ila al-musalla ya. Dan ini dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sebelum pergi ke tanah lapang tuh beliau mandi dulu ya. Ya ini sebenarnya jelas ya, mengenai pembahasan ini jelas. Intinya di hari-hari besar kita ini mandi ya sebagaimana hari Jumat. Sebagaimana hari Jumat kita disunahkan untuk mandi besar, begitu juga ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha. Oke, sunnah yang kedua adalah berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik ya. Jadi ini ada hadis yang menarik ya. Bahwasannya Umar radhiyallahu anhu pernah membeli ini ya, mengambil jubah berbahan sutra yang dibeli di pasar. Jadi ini masya Allah Umar bin Khattab ini beliau mengambil jubah yang mahal berbahan sutra. Nah cuman Umar ini memang belum tahu gitu ya, sutra itu haram kan untuk laki-laki ya. Akhirnya Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah belilah pakaian ini seperti ini lantas supaya engkau bisa pakai ketika engkau sholat Id dan juga ketika engkau menyambut tamu ya. Jadi wahai Rasulullah ini baju bagus sekali, ini jubah dari sutra, engkau pakai ya Rasulullah ketika sholat Id dan juga ketika menyambut tamu ya. Dan apa kata Nabi SAW? Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Pakaian seperti ini membuat orang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya, maksudnya haram. Sutra bagi laki-laki itu haram. Karena Umar bin Khattab belum tahu. Cuman di hadis ini Nabi SAW tidak berkomentar sama sekali mengenai bermegah-megahan ketika ketika sholat Id gitu. Enggak, yang dikomentar itu ya ini sutranya haram gitu. Nah gitu, makanya di sini para ulama beristidlal ya bahwasannya Idul Fitri, Idul Adha itu memang disunahkan pakai baju yang terbaik ya. Terus juga ada hadis yang lain diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana lin Nabi SAW jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumal jumu'ah." Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga digunakan untuk pada hari Jumat. Nah jadi intinya beli baju lebaran itu memang sunnah ya, yang para pemirsa dimulakan Allah SWT. Ini garis bawah ini biasanya ibu-ibu direkam ini ya, direkam. Jadi beli baju lebaran itu memang sunnah ya, memang. Jadi jangan sampai beli baju lebaran, yang penting iman kita yang diperbaharui, baju nggak usah enggak, ini salah ya. Memang sunnah. Jadi pas itu memang disunahkan pakai baju yang terbaik, baju yang terbaru kayak gitu. Ini sunnah Nabi SAW ini. Ya mungkin sebagian orang nggak paham ya. Jadi gini, perbedaan Idul Fitri sama hari Jumat. Kalau Idul Fitri disunahkan pakai baju yang terbaik, yang paling bagus ya. Kalau baru bagus itu lebih bagus lagi. Dan tidak harus warna putih. Nah ini. Kalau hari Jumat kebalikannya. Kalau hari Jumat dia disunahkan warna putih, tapi tidak harus yang terbaik seperti itu. Jadi sekali lagi ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya membeli baju baru ketika Idul Fitri itu memang sunnah. Memang itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, memakai baju sebaik mungkin ketika Idul Fitri, Idul Adha. Karena memang hari besar kaum muslimin, di mana kaum muslimin menunjukkan syiar yang sangat agung di hari tersebut dan membuat orang-orang kafir jengkel ya, bahwasanya melihat kaum muslimin bermegah-megah di hari tersebut seperti itu. Tapi
Catatan ya bagi para akhwat, bagi para wanita, ya pakai yang bisa-bisa aja ya, jangan sampai mengundang fitnah. Ini disunahkan memakai baju yang terbaik itu adalah bagi para lelaki seperti itu. Nama sunnah yang berikutnya ya, makan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumal fitr hatta yakula wa la yakul yaumal adha hatta yarji' fayakul min udhiyatihi. Jadi, perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah kalau Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya segera menyembelih hewan kurban. Dan sebenarnya sunnah yang paling paling tepat itu adalah dia tidak makan sampai disembelih hewan kurbannya. Nah, cuman berat ya. Ya, tapi minimal dia tidak makan sampai sholat Idul Fitri. Setelah itu makan opor ya, silahkan monggo ya, kayak gitu. Nah, kalau Idul Fitri kebalikannya, disunahkan makan dulu dan makanannya makan apa ya? Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumul fitr hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witran. Nabi SAW keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan ya, tidak keluar. Intinya Nabi SAW tidak keluar dulu sampai beliau makan kurma ganjil. Nah, jadi gini, nah ini juga mungkin anak ini ya saya akan membahas fenomena di masyarakat ya. Nah, jadi makan kurma ganjil sunnah itu adalah ketika sebelum berangkat Idul Fitri. Jadi bukan maksudnya wah ini buka puasa juga ganjil. Ya, nggak ada itu, nggak ada sebenarnya, nggak ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Tapi kalau misalkan mau ganjil nggak masalah, misalkan nah, karena Allah suka yang ganjil ya. Tapi nggak ini juga nggak ada sunnahnya gitu. Jadi mau genap juga nggak masalah, monggo gitu kalau buka puasa ya. Mau makan kurma 2, mau makan kurma 4 nggak masalah. Nah, justru yang disunahkan itu adalah ketika makan sebelum sholat Idul Fitri, itu yang disunahkan. Makan kurma ganjil tuh di situ sebenarnya. Ya. Jelas ya? Karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitr hatta yakula tamaratin wa yakuluhunna witron. Ya. Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Jadi sunnah makan kurma ganjil itu adalah ini sunnah sebelum makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, bukan pas berbuka makan yang ganjil-ganjil, bukan ya. Ya tapi ganjil jangan ini ya, jangan 1 piring 3 piring. Ini ganjilnya repot ini kalau begini. Oke, terus juga sunnah berikutnya adalah bertakbir ya, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Dan mestinya kalau Idul Fitri kapan dimulai takbir? Ketika malam takbiran, malam 1 Syawal maghrib sampai imam Idul Fitri sudah naik mimbar ya, itu takbir ya. Adapun kalau Idul Adha sampai hari tasyrik ya, sampai 4 hari seperti itu. Ini suatu hal yang diketahui insya Allah ya. Lafaz takbirnya macam-macam ya, bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa Allahu Akbarnya 2 kali, bisa Allahu Akbarnya 3 kali. Ini ada perbedaan pendapat dan dua-duanya sama-sama kuat ya, sama-sama kuat. Tidak ada perbedaan dari sisi sanad. Mau Allahu Akbarnya 2 kali, mau Allahu Akbarnya 3 kali, sama ya. Tidak ada bedanya. Atau Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa ajal. Ya, banyak lafaz-lafaz takbir yang bisa kita gaungkan ya. Jadi banyak, tidak mesti yang sering kita dengar ya. Nah, kalau yang sering kita dengar kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu yang sering kita gaungkan. Nah, terus yang berikutnya adalah saling mengucapkan selamat ya, tahniah. Ya, bisa Id Mubarak misalkan. Cuman tetap yang paling utama adalah mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Dan ini ada hadisnya ternyata ya. Fa'an Jubair bin Nufair qala kana ashabu Rasulullah SAW idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi berkata dari Jubair bin Nufair berkata bahwasanya jika para sahabat Nabi SAW berjumpa pada hari Id satu sama lain maka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini jelas, ini ngena luar biasa. Kan di Ramadan ini kan kita ibadah jor-joran ya. Kita ibadah gaspol luar biasa. Malah para ulama seperti para ulama contohnya di Ramadan diliburkan semua majelis, hatam Quran 60 kali seperti Imam Syafi'i ya. Jadi memang di Ramadan itu memang luar biasa ibadahnya. Nah, memang doa yang paling tepat apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, semoga ya Allah terimalah amalan kami dan amalan kalian. Itu yang paling pas ya. Paling tepat. Karena kenapa? Karena selama kita di Ramadan kita beribadah jor-joran. Jadi selamatnya apa ya itu? Doa gitu. Makanya para sahabat atau para ulama dulu
Mereka itu setelah 6 bulan selama 6 bulan setelah Ramadan itu mereka terus berdoa, ya Allah terimalah Ramadan saya, terimalah Ramadan saya. Ya. Karena betapa besarnya ya, pahala seseorang beribadah di bulan Ramadan, terlebih malam Lailatul Qadarnya seperti itu. Namanya sekali lagi, lafaz yang terbaik ketika tahaniah di lebaran itu adalah taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah terima amalan kami dan amalan kalian. Jadi saling mendoakan ya. Bagaimana hukumnya mengucapkan minal faizin wal faizin? Ya nggak masalah sebenarnya karena ini lebih ke urf ya, lebih ke adat istiadat atau Id Mubarak misalkan kullu amin wa antum bi khair. Nggak masalah. Cuman tetap sekali lagi jangan sampai ditinggalkan lafaz taqabbalallahu minna minkum itu karena itu yang paling utama ya. Terus yang keenam ya, yang terakhir, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. An Jabirin qala kana Nabi SAW idza kana yaumu Aidin khalafa tariq. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi SAW ketika berada di hari Id ingin pergi ke tempat sholat, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Dan di sini para ulama ini ya, walaupun tidak disebutkan di hadis ya, tapi para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Yang pertama, kenapa Nabi SAW dulu jalannya berbeda dari pulangnya gitu, supaya Nabi SAW memastikan apakah ada orang miskin yang belum dikasih zakat fitrah. Itu pertama ya. Jadi Rasulullah ingin memastikan jangan sampai ada orang miskin di hari itu gitu. Jangan sampai ada orang yang berkebutuhan pada saat itu. Harus segera dipenuhi kebutuhannya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ya, agar orang-orang kafir makin jengkel. Karena kenapa? Karena tidaklah suatu jalan kecuali dilewati oleh kaum muslimin. Jadi benar-benar syiar Islam itu sangat tegak, sangat agung di hari tersebut. Ya. Itu yang kedua. Terus hikmah yang ketiga ya kata para ulama, hikmah yang ketiga adalah agar menjadi saksi. Kan tidaklah bumi yang kita pijak ini jika kita beribadah kepada Allah SWT maka akan menjadi saksi. Ya. Dan itu hikmahnya banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada sekitar puluhan hikmah. Dan tapi intinya seperti itu sih, secara umum intinya kita kenapa disunahkan untuk pulang melalui jalan yang berbeda, agar kita bisa meningkatkan syiar Islam, ya, bahwasanya Islam ini sangat tegak, sangat luar biasa. Terus yang kedua tadi, supaya kita mendapatkan banyak saksi di bumi yang membantu kita di akhirat kelak. Dan yang ketiga, supaya kita mengetahui bahwasannya kita pastikan apakah masih ada orang miskin atau tidak. Kalau misalnya masih ada orang miskin di jalan yang sebelah itu, maka segera kita penuhi agar kaum muslimin semuanya tidak merasakan kesusahan di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ta'ala itu yang bisa sampaikan, alhamdulillah alamin. Itu yang bisa sampaikan. Alhamdulillah kita sudah beres ya membahas dari awal Ramadan. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, 5 pertemuan ya. Alhamdulillah. Terus setelah itu juga kita telah membahas tentang sunnah-sunnah Idul Fitri, 2 pertemuan. Dan ini adalah pertemuan penghujung ya. Dan sekali lagi saya sebagai pemateri, mohon maaf jika ada kesalahan, dan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amalan kita di sisi Allah SWT, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan ya. Dan sebelum ditutup ya, mungkin kita akan sedikit review di sini ya, barangkali ada faedah-faedah yang faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari website ini ya. Nah, buka website almanhaj.org ya. Mungkin kita review di sini. Yang pertama ini ya, tadi ini sudah kita bahas, membersihkan badan dengan mandi dan wangian, ini sudah kita bahas. Terus yang kedua di sini dianjurkan sebelum keluar menuju tempat Idul Fitri menyantap beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil, ini juga sudah kita bahas. Terus dianjurkan untuk pergi dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain, ini juga sudah kita bahas juga. Yang keempat, disunahkan untuk mengerjakan sholat Id di tanah lapang, ini sudah kita bahas juga ya. Yang kelima, tidak disebutkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah sebelum Id atau sesudahnya. Nah ini ya, yang juga perlu diketahui. Kalau misalnya kita sholat di lapangan, jangan sholat tahiyat lapangan, ngapain? Kalau kita sholatnya di masjid, oke, kita sholat 2 rakaat nggak masalah. Kita sholat tahiyat masjid. Nah tapi kalau misalnya kita sholatnya di lapangan, itu nggak ada tahiyat lapangan ya, nggak ada hadis tahiyat lapangan tuh nggak ada. Jadi langsung duduk aja udah langsung ya, nggak ada tahiyat lapangan. Ini mungkin ini juga perlu diingatkan juga ya mengenai ini. Terus juga poin berikutnya ya, apabila kembali ke rumahnya maka hendaklah dia mendirikan sholat 2 rakaat. Nah ini
Ini sunnah yang jarang dilakukan ya, sunnah mahjurah zaman sekarang ya. Ada hadisnya. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain ya. Nabi SAW tidak mendirikan salat apapun sebelum Id, dan apabila telah kembali ke rumah maka beliau SAW mendirikan salat 2 rakaat. Nah, ini mungkin sunnah yang jarang kita lakukan ya. Jadi memang di antara sunnah salat Id itu adalah ketika kita sudah salat Id di lapang ya, berjamaah bersama jamaah kaum muslimin, maka pas kita pulang ke rumah itu kita salat 2 rakaat ya. Itu di antara sunnah yang jarang dipraktekkan di zaman sekarang ya. Terus yang ketujuh, diajarkan untuk mengumandangkan takbir. Ini sudah kita bahas juga tadi ya, sudah kita bahas. Kedelapan ya, tuntunan sholat id lebih kuat bagi jamaah lelaki dan wanita ya. Intinya itu ya, wanita tetap ini juga tetap harus berangkat juga ya, sebagaimana hadis Ummu Atiyah, Nabi SAW amara bihal awatik ayil balighat wal hayy wal huyyada, wa amara al huyyada ay ya'tazilna al musalla wa yashhadana al khair wa da'watal muslimin. Nabi SAW memerintahkan para gadis untuk mengerjakannya. Jadi walaupun para, dan yang terakhir ya, ucapan selamat untuk di hari Id ini udah kita sampaikan juga ya. Lafaznya adalah taqabbalallahu minna minkum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Sekali lagi taqabbalallahu minna minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Ramadan kita, puasa kita ya. Tilawah Al-Quran kita, salat malam kita di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ya mohon maaf lahir dan batin ya, kalau Indonesia ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.